semuanya, aku Mentari Kawanulwahini di sini mau ngejelasin tentang bagaimana perlawanan rakyat Tasikmalaya terhadap kependudukan Jepang. Jadi, waktu Indonesia dijajah sama Jepang, salah satu daerah di Indonesia, yakni Tasikmalaya, Jawa Barat, melakukan perlawanan kepada tentara Jepang yang saat itu sedang berusaha menjajah atau memperebutkan kekuasaan di tanah Tasikmalaya tersebut. Jadi gimana susahnya? Tonton, simak video aku ya. Pada masa Perang Dunia II, Indonesia mengalami salah satu periode paling sulit dalam sejarahnya, yaitu saat berada di bawah pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Jepang datang dengan janji membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat, namun pada kenyataannya justru melakukan penindasan yang sangat keras terhadap rakyat. Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah. Salah satu perlawanan yang terkenal dan memiliki nilai perjuangan tinggi terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dipimpin oleh seorang ulama besar bernama Kiai Haji Zainal Mustafa. Selama pendudukan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Jepang memaksa rakyat untuk melakukan kerja paksa atau rumusha, yakni merampas hasil panen serta menerapkan aturan militer yang ketat. Selain itu, Jepang juga memaksakan kebiasaan Seikirei, yaitu membungkuk ke arah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Bagi umat Islam, perintah ini dianggap bertentangan dengan ajaran agama karena menyerupai bentuk penyembahan selain kepada Tuhan. Kebijakan-kebijakan inilah yang menimbulkan kemarahan rakyat, terutama para ulama dan santri. Kiai Haji Zainal Mustafa dikenal sebagai ulama yang berani, tegas, dan memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Tasikmalaya. Sebagai pemimpin pesantren, beliau mendidik para santri untuk tidak hanya taat beragama, tetapi juga memiliki jiwa keberanian dan semangat melawan ketidakadilan. Beliau percaya bahwa melawan penjajahan adalah bagian dari jihad untuk mempertahankan kehormatan agama dan bangsa. Sikap tegas inilah yang membuat beliau disegani oleh rakyat, namun dibenci oleh pemerintah Jepang. Puncak perlawanan rakyat Tasikmalaya terjadi pada 25 Februari 1944. Pada hari tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin para santri dan juga masyarakat untuk melawan tentara Jepang. Dengan persenjataan yang sangat sederhana dan tradisional, seperti bambu runcing dan senjata seadanya, mereka menghadapi pasukan Jepang yang memiliki senjata lebih modern. Ketidakseimbangan kekuatan membuat perlawanan ini akhirnya dapat dipatahkan oleh Jepang. Banyak santri dan rakyat yang gugur dalam pertempuran tersebut. Meskipun kalah secara militer, perlawanan ini menunjukkan berani yang luar biasa dari rakyat Tasikmalaya. Setelah perlawanan berhasil ditumpas, Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap oleh tentara Jepang dan dibawa ke Jakarta. Bersama para pengikutnya yang tertangkap, beliau menjalani proses pengadilan oleh pemerintah militer Jepang. Pada 25 Oktober 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pengikutnya dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini menunjukkan betapa Jepang sangat takut terhadap pengaruh ulama dan kekuatan rakyat bersatu. Meskipun berakhir dengan kekalahan, perlawanan rakyat Tasikmalaya memiliki makna yang sangat besar. Peristiwa ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak pernah benar-benar tunduk kepada penjajah. Perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa menjadi inspirasi bagi perlawanan di daerah lain dan memperkuat semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Ulama dan santri terbukti memiliki peran penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Perlawanan rakyat Tasikmalaya terhadap pendudukan Jepang adalah salah satu bukti nyata keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan harga diri, agama, dan juga bangsa. Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya telah mengorbankan nyawa demi prinsip dan keyakinan yang mereka pegang teguh. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tugas kita untuk mengenang, menghargai, dan meneladani semangat perjuangan para pahlawan demi menjaga kemerdekaan Indonesia. Itu dia tadi pembahasan tentang perlawanan rakyat Tasikmalaya terhadap pendudukan Jepang. Bener gimana? Bener-bener serem ya. Ternyata tentara Jepang tuh kejam banget gitu pada waktu itu. Jadi bener-bener ngeri banget dan kita akhirnya bisa
atau kayak punya kebayang gimana perjuangan mereka melawan tentara Jepang yang semengerikan itu guys. Dan itu aja dari aku di video ini. Dadah.